الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang bisa menangkap siaran kita di pagi hari yang mulia ini dimanapun berada. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, setelah kita melakukan kewajiban kita di hadapan Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah, kemudian kita melanjutkannya dengan melaksanakan kajian ba'da salat subuh. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang hadir di majlis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga bila mana kita bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, maka kita yakin bahwasanya Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, bila kita kufur, bila mana kita tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Wal iyadzu billah. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang mulia ini melanjutkan kajian surat Ali Imran, tepatnya di ayat yang ke-38 dan 39. Ayat ini berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang Nabiullah Zakaria alaihi salam, sehingga beliau mendapatkan keturunan di usia yang dalam hitungan manusia itu mustahil terjadi. Tetapi bila mana Allah berkuasa, Allah berkehendak atas segala sesuatu, kun fayakun, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebelum kita melanjutkan kajian, sebagaimana biasa, saya akan membacanya untuk kita sama-sama mentadabbur bacaannya, memperhatikan bacaannya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya di tempat kita yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita kepada tafsir ayat Al-Qur'an, maka kita akan menjelaskan munasabah, korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Bukankah di ayat yang sebelumnya, hadirin Allah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana seorang perempuan yang suci yang namanya Maryam dalam kondisi sendirian, dalam kondisi tidak berkeluarga, tidak punya suami, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah justru menghadirkan seorang anak yang saleh yang namanya Nabi Isa dari rahimnya Maryam. Maka disinilah Nabi Zakaria berpikir, bila mana sesuatu yang dalam kacamata manusia mustahil terjadi seperti Maryam bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi dengan apa yang dia minta di hadapan Allah, yaitu untuk dikaruniakan seorang anak, maka itu pasti terjadi bila mana keyakinan itu hadir dalam kehidupan manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Zakaria, kita tahu bahwasanya beliau sosok nabi yang sudah lama berkeluarga, lama sekali membangun rumah tangga. Hampir dalam riwayat dijelaskan beliau baru mendapatkan keturunan di usia 100 tahun. Bayangkan beliau menikah itu di usia 30 tahun. Istri beliau waktu itu 20 tahun. Terus beliau berharap seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan keturunan. Ayat ini hadirin Allah memberikan penegasan kepada kita bagaimana seorang manusia itu tidak boleh pesimis dari rahmat dan karunia Allah. Bagaimana seorang mukmin itu harus selalu optimis, selalu berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan, pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan bila mana kita itu serius di dalam memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ayat ini di samping menganjurkan kita untuk terus bermunajat, berdoa, juga memberikan gambaran bagaimana kita di dalam berkeluarga ini juga berharap kepada Allah untuk dikaruniakan keturunan. Maka tidak ada orang yang menikah dalam hidup ini yang tidak berkeinginan untuk mendapatkan keturunan. Kenapa? Karena jelas dalam Islam keturunan itu adalah bagian daripada investasi masa depan kita sebagai seorang yang menyandang predikat orang tua. Mendapatkan anak adalah merupakan tujuan daripada pernikahan. Bahkan kita tahu semua para nabi dan rasul dijadikan mereka berkeluarga oleh Allah dan mereka juga dikaruniakan anak dan keturunan dalam kehidupan mereka. Inilah yang disebut di dalam surat Ar-Ra'du ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan kami, kata Allah, mengutus para nabi-nabi sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Dan kami jadikan mereka berkeluarga semua. Ini menunjukkan bahwasanya menikah bagi seorang muslim itu adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Kenapa? Karena semua para nabi tidak hanya terhenti kepada baginda Rasul, semua para nabi diwasiatkan untuk menikah. Tetapi tentu menikah bila mana sudah mencukupi rukun, syarat, dan kepantasan. Ini kita ini NTB, Lombok selalu viral saja. Ini mudah-mudahan didengar oleh keluarga, oleh semua para pendengar.
Hari kemarin kita dihebohkan oleh pernikahan anak di bawah umur. Miris. Karena secara undang-undang, mohon maaf, saya ingin tegaskan kepada kita semua, undang-undang agama, aturan agama itu beriringan dengan aturan berbangsa dan bernegara. Sehingga bila mana salah satu yang harus dilupakan, maka sebenarnya kewajiban atau perintah itu tidak boleh dilakukan. Itu idealnya. Karena itu taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri itu menjadi satu kesatuan. Tidak boleh asal sudah memenuhi rukun syarat lantas kita menabrak saja aturan berbangsa dan bernegara. Inilah hadirnya negara itu sebagai pengikat, supaya sesuatu yang sudah benar dalam ajaran agama itu diperkuat lagi dengan sistem kelembagaan, aturan pemerintah. Maka mohon maaf, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan negara. Itu sebenarnya. Karena suatu aturan agama itu dan aturan negara itu mengikat. Tetapi inilah kadang-kadang kelemahan kita, seolah-olah bila mana tidak tercantum dalam muatan agama, seolah-olah kita nafikan. Atau tidak tercantum misalnya di dalam aturan-aturan pemerintah. Ya, contoh saja, mohon maaf, kalau kita menggunakan masker itu karena kita seolah-olah takut dengan sanksi, kan begitu. Ini contoh. Padahal yang namanya menggunakan masker itu adalah aturan. Dan aturan itu memiliki implikasi-implikasi. Dan jelas kenapa aturan itu dibuat, karena ada tujuannya. Maka hadirin Allah, bila mana kita melakukan sesuatu dengan penuh ketulusan, walaupun itu dalam konteks berbangsa dan bernegara, bila mana kita melakukannya dengan niat lillahi ta'ala, maka itu menjadi nilai ibadah. Mohon maaf. Jadi bermasker, ini karena saya harus ceramah saja, saya harus buka ini. Ini saya bawa. Menggunakan masker bukan hanya sekedar takut kepada sanksi, hormati Allah, tetapi ini adalah perintah agama. Kenapa? Karena dalam agama disebutkan, malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bila mana sesuatu itu tidak akan bisa punya implikasi kecuali dengan itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ini dalam konteks kewajiban. Maka sama juga dengan larangan sebenarnya. Bila mana kita melanggar larangan itu, dan dengan melanggar itu nanti akan berimplikasi negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesuatu itu sebenarnya wajib untuk ditinggalkan atau dilakukan. Ini kaidahnya, hormati Allah. Maka mari kita sadar diri bahwasanya melakukan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah nih. Ya Pak Ilham ya. Mungkin saya yang berceramah kayak gini nih, yang berani sekali. Wahai masyarakat bangsa dimanapun berada, khususnya masyarakat kami yang ada di Nusa Tenggara Barat, menggunakan masker itu ibadah, berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan ragu Anda untuk menggunakan ini. Tetapi bila mana tidak melakukan juga tidak dosa. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya apa? Mustahab. Ya, tetapi kalau mohon maaf, bila mana melakukan penentangan, wah saya tidak mau menggunakan masker, saya tidak percaya ini, kalau dia menentang itu maka dia berdosa. Ya, bisa berdosa dia. Kenapa? Karena dampak daripada tidak menggunakan ini, inilah yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kita itu harus menggunakan pendekatan al-wiqayah khairum minal ilaj. Tindakan preventif itu lebih utama. Makanya kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan la darara wa la dirar. Dalam konteks kita hidup ini tidak boleh mencelakakan orang dan mencelakakan diri sendiri. Bapak Ibu, hari kemarin itu seorang ketua Tanfiz NU DKI yang namanya Pak Dr. Haji Saifullah MPD. Beliau masih muda dan sehat, tetapi beliau qadarullah bahwasanya beliau meninggal karena COVID.
Dan saat ini juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melawan COVID-19 yang ganas. Pak Dino, Pak Jalal itu juga sedang saat ini berada di ICU. Dan banyak pejabat-pejabat pemerintah, termasuk Menteri Kelautan, Pak Edi Prabowo itu juga sama. Artinya bila mana kita merasa bahwasanya ini tidak ada pemikiran yang keliru, hadirin Allah. Tetapi tentu kita berharap di hadapan Allah, karena kita di samping orang muslim ini berkeyakinan, ada keyakinan bahwasanya kita terjaga dari semua yang ada saat ini. Di samping kita melakukan ikhtiar-ikhtiar melalui wudu, kemudian kita juga mencuci tangan, dan bila mana tidak perlu untuk bertemu dan itu memang tidak harus dilakukan, maka tidak perlu harus lebih banyak bertemu atau berinteraksi. Terutama ke tempat-tempat yang memang itu menjadi sumber. Mana itu? Rumah sakit. Ya, lebih baik jangan menjenguk. Tapi kalau ke masjid, sering-sering ke masjid. Nggak pernah ada pelarangan untuk ke masjid. Ini jangan ikut-ikutan. Masjid juga, padahal orang ke masjid itu, mohon maaf, saya selalu katakan, kita ini, lamun bahasa Sasak, ngeri sekedik. Tahu barang ngeri sekedik? Baru penang-penang saja. Ya, ndek penang doang di wajib masjid. Orang tidak sakit saja malas ke masjid, apalagi dia sakit. Itu logikanya. Sehingga mohon maaf, insya Allah, wahai para pemerintah juga yakin kalau di masjid ini adalah orang-orang yang sudah sehat. Jadi jangan terlalu banyak curiga dengan orang-orang ke masjid. Kenapa? Jangankan dia sakit, tidak sehat, mohon maaf, tidak sakit saja, kadang-kadang kita malas ke masjid. Maka dipastikan inilah yang menjadikan kenapa orang-orang yang masuk masjid itu diproteksi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Satu, pertama dia datang adalah orang-orang yang sehat. Yang kedua, hormati Allah, dia juga sudah melakukan yang namanya usaha-usaha secara maksimal. Wudu itu sudah dilakukan. Mereka juga sudah bersih pakaiannya, alat-alat yang digunakan untuk sholat, insya Allah. Tetapi tempat-tempat kerumunan yang bisa menimbulkan potensi virus itu lebih baik kita hindari. Mana itu? Rumah sakit sudah pasti. Ya, mall itu juga, karena banyak orang yang jenguk orang sakit, habis jenguk orang sakit jalan-jalan ke mall. Atau pasien supaya sehat diajak jalan-jalan. Nah, ini juga bahaya. Dan juga mohon maaf, pasar yang di situ ada keramaian, di samping ya suasana yang tidak sehat, debu dan lain sebagainya. Saya kemana tadi, Pak? Kenapa ke sini? Kemana ceramah saya? Sengaja saya tanya ini. Kok hubungannya ke sini apa? Hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah yang maksud hukum negara itu mengikat. Maka perkawinan juga demikian. Haruslah kita mengikuti aturan pemerintah yang kemarin viral di medsos yang terjadi di Lombok Tengah. Bagaimana tidak miris, hadirin Allah. Pengantin lakinya 15 tahun, masih kelas 2 atau kelas 3 SMP sanawiyah. Kemudian perempuannya 12 tahun. Di mana logika kita, hadirin Allah? Kalau bapak ibu lihat di medsos, ya Allah, anak. Bayangkan yang namanya anak, bagaimana polosnya dia. Ya Allah, apa kita tidak kasihan dengan generasi seperti ini? Orang yang sudah mapan saja menikah banyak sekali masalahnya, rahmati Allah. Kita ini akan semakin terpuruk IPM-nya. Bagaimana kita tidak miris? NTB tidak akan bergerak dari nomor buncit terakhir sebelum terakhir, rahmati Allah, kalau seperti ini pola pemikiran masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kenapa? Karena indikator IPM itu pertama dilihat dari pendidikan, yang kedua dari kesehatan. Yang sudah jelas, kelas 2, kelas 1 SMP dia tidak akan melanjutkan sekolahnya, berarti terpuruk lagi. Hanya alasan mohon maaf, anaknya terlambat pulang. Setelah maghrib dia bawa pulang itu anak, orang tuanya menolak.
Saya pikir kita harus bijak, rahmati Allah. Kalau begitu kondisinya, kita yang harus pintar-pintar menjaga anak kita. Tanggung jawab, wahai para orang tua, di dunia akhirat Anda bertanggung jawab. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Ini jangan enak-enak jadi orang tua. Dipikir tidak ada pertanggungjawaban kelak di akhirat. Oh, dengan alasan justru saya menikahkan itu sebagai tanggung jawab. Bukan. Anda memberikan keluar anak Anda itu sudah keliru. Itu satu. Yang kedua, kalau memang Anda tidak menerima, maka Anda harus baik-baik duduk bersama. Nah, kalau begini caranya, kenapa tidak menggunakan tata cara Islam yang lebih baik dengan pendekatan khitbah misalnya? Oke lah nak, saya persatukan Anda, tetapi bukan dalam ikatan pernikahan. Anda mungkin bisa akan menjadi suami dari anak saya di tahun-tahun berikutnya. Tetapi Anda harus komitmen dari saat ini, membangun hubungan yang baik, sehingga tidak harus merusak sekolahnya, merusak status sosial dan lain sebagainya. Sehingga saat ini, alhamdulillah Allah, ini pengalaman bagi kita semua. Hati-hati, pemerintah Lombok Tengah berkeberatan, sehingga siapapun yang terlibat di situ, kalau memang keberatan ini diajukan dan itu diterima, bisa semua masuk penjara. Siapa itu? Ya orang tuanya, ya saksinya, ya yang pengulunya, masuk penjara semua. Dan saya lebih berharap seperti itu. Kenapa? Karena itu menjadi efek jerah. Bayangkan, Allah, anak-anak bisa menikah. Viral kita di NTB itu hebat sekali. Hebatnya karena ini. Sudah begitu kita nanti ujung-ujungnya, begitu 2 bulan, 3 bulan, cerai. Tambah lagi predikat baru, pulau 1000 masjid, tambah pulau 1000 janda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu adalah anjuran agama dan itu menjadi sunnah para nabi dan rasul. Maka wahai kaum muslimin yang mampu untuk menikah, kata Rasul SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Lamun sida pada wasiap, wah cocok idap rasa, wah sanggup untuk memberikan nafkah, merari, ya bahasa Nabi. Ya gawin bahasa Nabi nggih. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Kenapa bangga baginda Nabi SAW dengan kita itu? Karena banyaknya umat Nabi Muhammad di hari kiamat itu beliau bangga, nih umat Nabi Muhammad banyak sekali. Maka kenapa kalau kita menikah itu dianjurkan cari keturunan. Kalau dalam bahasa Sasak itu yang rimpus. Rimpus itu artinya banyak keturunan, banyak anak. Nih pejabat jaring sekek dan mia. Jujur hadirin Allah, saya ingin katakan di forum yang mulia ini, kita selalu berbicara permasalahan di masyarakat itu, di tengah-tengah masyarakat ini kompleks sekali. Hadirin Allah, patologi sosial, ya, patologi sosial yang kita lihat di mana-mana, dekadensi moral, perbuatan ini, narkoba dan lain sebagainya. Hadirin Allah, dari mana sumber-sumber yang bermasalah ini? Dari keluarga yang bermasalah. Keluarga yang bermasalah, orang tuanya bermasalah, ibunya bermasalah, kehidupannya bermasalah. Dan mohon maaf, justru yang masalah-masalah ini, sumber-sumber yang masalah ini, rahmat Allah, mereka dilepaskan saja memiliki keturunan yang banyak. Namun dengan sandik berdoyan pegawaian, dengan sandik jelas sama jamaah, mohon maaf, 10 dan berdua anak dia tuah repot. Padahal besok 10 ini yang merusak, mohon maaf. Dengan bermasalah ni 4 seninan dia tuah repot. Mereka 4 kali menikah, slow saja kita lihat, aman-aman saja kita lihat. Padahal mereka lah yang menjadi sumber masalah di muka bumi ini. Bayangkan 10 dari istri pertama, terus nanti 3, 4 dari istri berikutnya. Kapan kita berharap akan ada kestabilan sosial di masyarakat? Dengan sak sugih, dengan penter, kembe nak kayak doang kamu doyana. Mohon maaf, sudah Anda mampu, cuma 1 lagi istrinya. Parah lagi.
Kalau mampu, ini jangan ketawa, dipikir diberikan ruang apa untuk poligami? Yang mampu. Mun mau jemele doang selapun. Subhanallah. Ini maksud saya, mohon maaf. Ini kita coba berpikir objektif. Permasalahan di masyarakat itu kompleks sekali. Sumbernya dari mana? Keluarga yang berokan. Orang tuanya bermasalah, anaknya banyak, istrinya banyak. Nah ni seolah-olah bibit-bibit ini asakek berduit. Dah kak menu endah sekek senina. Wah cemoh hirupan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berarti kita ada kezoliman di situ. Bagaimana kita menangkal masalah itu kalau dari sumber yang baik saja cuma satu? Ini hormati Allah. Maka penting untuk kita melakukan proteksi di masyarakat itu juga harus lahir generasi yang banyak. Makanya Rasul katakan apa? Tazawwajul walud. Nikahilah orang-orang yang memiliki keturunan yang banyak. Al-wadud, yang mencintai kamu. Supaya apa kata Rasul? Saya bangga kepadamu nanti di hari kiamat. Apa kita tidak mau dibanggain sama Rasul? Saya dia baginda Nabi, dik tahun bahasa Nabi. Lagu saya dia bagi bahasa terketuan baginda Nabi. Dia sahabat kasolah dia. Dia umat tak dia. Kembeen anaknya solah-solah. Wah luwe endah. Dia jaan umat. Takut si baginda Rasulullah SAW. Sila Allah. Apa mau enggak diakui sama baginda Rasulullah SAW? Hadir yang hati Allah SWT. Sampai jam berapa? Masih ya. Ini maka Rasul katakan apa? Menikahlah. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Nikahlah karena perempuan itu akan membawa kebahagiaan dan harta. Ya. Ini. Jadi banyak sekali kalau kita berbicara anjuran-anjuran menikah itu banyak sekali. Setelah kita menikah hormati Allah, maka anjuran berikutnya adalah memiliki keturunan, memiliki generasi. Tolong berpikirlah agar kita memiliki generasi. Kenapa? Karena generasi itu adalah investasi kita di masa yang akan datang. Makanya kembalilah kita kepada Nabi Zakaria. Bapak Ibu, beliau setiap hari, setiap waktu meminta kepada Allah untuk bisa diberikan yang namanya anak. Lihat di awal-awal surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Bagaimana doanya beliau? Terus tidak pernah bosan berdoa kepada Allah, padahal beliau tahu dirinya apa? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Bapak Ibu, apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah Tuhan, tolang awak wah lemah. Sila tolang jengkun wah bih. Si tawa wahanal azam, tolang-tolang wah lemah doang, wah kelotok doang. Kenapa? Karena beliau sudah tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Nih, rambok wah tumbuh. Ya tandan kembe wah tua. Nunasa? Ya tandan wah tua. Ya Allah, bahasa Nabi Zakaria, wah tua aran kaji, tolang-tolang wah lemah, awak wah lemah, malik bulung masih wah sogor rambok. Sila, tetapi Nabi, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak akan pernah putus harapan untuk berdoa. Saya tidak akan pernah berhenti berdoa kepadamu. Inilah sebenarnya resep untuk mendapatkan anak, hadirin Allah. Selain ikhtiar-ikhtiar duniawi, pendekatan medis kita lakukan. Ingat doa. Makanya saya teringat, doa itu hadirin Allah harus dibarengi dengan tingkat usaha yang maksimal.
Saya punya teman, sampai sekarang teman baik saya, mengisi kajian hari Sabtu di sini. Ya, saudara saya Pak Subhan itu pernah bercerita. Jadi beliau itu punya teman. Nah, temannya ini, rahmati Allah, sama keinginan dia itu adalah ingin punya anak laki. Karena selama ini hanya perempuan saja. Maka coba disuruh umroh atau haji waktu itu. Maka berangkatlah. Subhanallah, berdoa yang benar-benar tulus di situ. Ya, beliau mengeluarkan hartanya untuk pergi umroh atau haji waktu itu. Walhasil sepulang dari umroh haji, hamil dan anaknya laki. Maka beliau sempat cerita, kok saya nggak bisa? Kok nggak bisa dapat anak? Dijawab sama saudara tadi, padahal saya haji-haji terus, kata beliau. Saya umroh-umroh terus. Ya mungkin begini Pak Ustaz, Pak Tuan Guru, Pak Kiai, apa? Mungkin haji dan umrohnya itu gratis. Jadi usahanya kurang maksimal. Kenapa? Allah ingin melihat bukti ente ini bayar apa enggak. Mungkin itu maksudnya. Jadi kalau gratis itu kan biasa jadinya kan. Kualitas doanya, kualitas ibadahnya kan biasa-biasa. Sama kayak saya, karena gratis ya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang bayar, ya Allah, sudah bayar 250 juta, gimana enggak sedih, enggak nangis, gimana enggak merasa Masya Allah, gimana enggak diterima doanya oleh Allah. Buktinya ada, dia ngeluarin banyak. Makanya prinsip agama itu apa? Doa maupun pahala itu sangat beriringan dengan tingkat kesulitan. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya nilai pahala itu akan berlipat ganda. Itu sangat tergantung kepada tingkat kesulitan. Semakin sulit ibadah itu, semakin mahal ibadah itu, semakin berat dilakukan, maka sebenarnya pahalanya juga semakin banyak dan kemungkinan besar untuk dipermudah oleh Allah itu lebih luas. Ya. Nah, dalam konteks ini apa? Doa, hadirin Allah. Kita ini kan kadang-kadang doanya malam Jumat doang. Wah, ini malam baik nih, malam Jumat. Malam Senin Selasa lupa kita. Nabiullah Zakaria itu tidak pernah melupakan doa setiap waktu, setiap kesempatan. Sampai beliau usia senja sekalipun tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta di hadapan Allah. Apa doanya, hadirat Allah? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, Ican kaji ya Allah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Berikan saya keturunan ya Allah. Lihat. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin dalam kacamata medis. Ada orang yang sudah masuk menopause, sudah tua, rahmat Allah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, rahmat Allah. Kalau Allah berkehendak, itu selesai semua. Inilah mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Nabiullah Zakaria. Usia 100 tahun, istri 90 tahun. Tetapi Allah berkehendak lain. Sampai-sampai beliau kaget. Ya Allah, apa benar ini? Saya ini sudah tua ya Allah. Saya ini sudah ubanan ya Allah. Masya Allah, rahmat Allah. Apa kata Allah SWT? Fanadathul malaikah wa huwa yusalli wa huwa qaimun yusalli. Ini syarat berikutnya agar doa kita diterima, rahmat Allah. Yakin yang pertama, karena beliau yakin, karena Maryam saja bisa mendapatkan keturunan, maka beliau yakin. Inilah makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Allah dengan disertai keyakinan. Sehingga walaupun kuat berdoa, namun tidak yakin, rahmat Allah, mental itu doa. Karena kita kurang yakin. Kenapa dulu Pak Jilham, lamun cari dengan Sasak, rahmat Allah, lamun cari dengan Lombok, kalau orang Lombok, penang-penang sekedik pusing-pusing, rahmat Allah, cukup tepertuk. Tahu barang tepertuk? Cukup tak angkat cetek, selesai dia. Kenapa? Yakin. Lamun dengan ketemu sakit kepala,
Kenapa orang tua mengatakan kalau Sida sakit kepala, yakinnya apa? Ini bagian daripada ikhtiar. Ngenam kopi jari uat. Makanya saya tidak pernah menolak kalau dikasih kopi. Karena jadi uat. Tetapi jangan banyak-banyak. Namanya sekedar jadi sebab syarat. Syariat itu sedikit. Makanya orang Arab, alhamdulillah, kalau kita datang segini misalnya bertamu, ya, adit sandik ketemu lah kira-kira, Allah, begitu kita datang disuguhkan secangkir kopi, itu pahitnya Masya Allah, sama sekali tidak ada gula. Dan ini satu majelis yang begini banyak, itu satu gelas kecil, semuanya pakai gelas yang sama. Mulamun dengan Indonesia, ya Allah, wah penang bejulu. Jadi dia belum minum sudah sakit duluan. Kenapa? Bebiwi sandik man baka tunin. Karena gelasnya kecil, semua kita minum dari situ. Ya sit sakit. Jadi karena kita sudah mohon maaf, sudah berpikir yang tidak-tidak, makanya jangan terlalu banyak mikir. Ya, ini makanya obat itu, ya kopi itu bisa menjadi obat. Kenapa? Karena yakin. Apapun yang kita lakukan oleh Allah. Kalau kita nggak yakin sholat, bila mana kita tidak yakin, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Maka dalam doa juga demikian, yakin Allah itu maha berkuasa untuk melakukan apapun kepada kita. Sehingga bila mana kita melakukan dengan penuh keyakinan dan yakin itu Allah dibarengi dengan kontinuitas, istimrariyatud doa. Maka beliau ini tidak ada celah sedikit pun, Allah. Walam akum bidu'ai rabbika syaqiyya. Tidak pernah saya putus berdoa. Saya tidak pernah pesimis. Terutama ibu-ibu ya, tolong doakan anak-anaknya. Masya Allah, doa ibu itu benar-benar menggatarkan arsy. Jangan pelit. Walaupun anak kita nakal, walaupun anak kita mungkin sulit mendengar petunjuk, tolong Bu, di munajatnya ibu, di tahajudnya ibu, tolong ketuk pintu-pintu langit untuk kita doakan anak-anak kita. Karena walaupun hebat keluarga itu, walaupun hebat lingkungannya, bila mana tidak diberikan suntikan doa oleh orang-orang yang paling terkasih, itu juga agak sulit untuk dia mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah, dalam kondisi seperti itu, doa kontinu, salatnya kontinu, bahkan beliau punya mihrab. Makanya disebutkan dalam sejarah orang yang pertama kali membangun mihrab itu adalah Nabi Zakaria. Yang mihrab saat ini itu adalah tempat khusus untuk kita berkhalwat, tempat khusus untuk kita bermunajat, untuk sholat dan sebagainya. Ya seperti inilah modelnya. Ya, yang penting ada mihrab. Tetapi modelnya sangat tergantung lah. Ya, artinya posisinya seperti ini. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan melalui malaikat Jibril, nih Allah sudah membawakan kabar gembira kepadamu wahai Nabi Zakaria. Anda akan memiliki anak yang namanya Yahya. Karena beliau ingin sekali rahmati Allah. Beliau itu ingin sekali memiliki keturunan yang bisa melanjutkan dakwah. Beliau ingin sekali aktivitas kebaikan yang beliau lakukan itu tidak terhenti sampai beliau. Maka beliau minta kepada Allah SWT. Ini menjadi motivasi buat kita yang bila mana sulit diberikan keturunan oleh Allah, tolong kita lebih khusyuk berdoa. Ya, jangan kita biasa-biasa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa itu Yahya rahmati Allah disebutkan sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sayyidan itu artinya raisul qaum. Dia akan menjadi orang besar. Sayyid. Sayyid itu tuan, tuan besar. Sayyidan itu artinya orang yang akan dicontoh, orang yang diidolakan, orang yang menjadi panutan. Itu namanya sayyid. Ya. Jadi rais, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan ini.
Maka kita menghormati Allah walaupun kita tidak harus memiliki otoritas yang penuh, tetapi tanamkan jiwa-jiwa sayyid dalam kehidupan kita. Artinya apa? Saya dalam kehidupan ini, saya benar-benar menjaga tutur kata, perilaku, sehingga itu menjadi contoh buat orang lain. Ini namanya sayyidan. Hasuran itu adalah orang yang menjaga diri dari fitnah yang paling kecil sekalipun, terutama sekali dalam urusan wanita. Dia jaga sekali, sehingga dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang bisa mencederai kepribadiannya. Itu namanya hasur. Wa nabiyyan minas salihin. Dia menjadi nabi, ya, jadi nabi untuk kalangan orang-orang yang saleh. Inilah hormati Allah menjadi catatan bagi kita semua. Yang pertama, jangan pernah lupa untuk berdoa. Dalam konteks kita saat ini, yang mohon maaf, tadi saya katakan, kita masih diuji oleh Allah dengan corona. Corona ini masih terasa, hormati Allah. Ya, sampai-sampai DKI itu sudah sekarang melakukan PSBB. Saya pikir itu sudah warning yang luar biasa, hormati Allah. Akan kembali kita. Nah, kalau NTB tidak bisa menjaga perilaku sehat seperti ini, yang saya khawatirkan lagi apa? Kalau terus ada tambahan pasien, maka masjid kita ini bisa ditutup. Ini yang saya khawatirkan. Maka mari kita ambil bagian untuk berikhtiar bersama, berdoa terus menerus, dan kita juga menjaga protokol kesehatan, pola hidup yang sehat dan bersih. Ini penting. Karena kalau lonjakan virus ini naik di NTB, otomatis akan menjadi red zona, ya, menjadi zona merah, dan itu akan menutup akses kita, akan kembali. Bayangan saya sudah beberapa bulan yang lalu, miris rasanya, iya kan? Nah, ini artinya kebijakan pemerintah. Tapi kalau dari sisi spiritual agama, tentu tidak ada cara lain bagi kita untuk menghindar dari yang namanya corona ini kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya ini terus sustainable, supaya berjalan terus, maka protokol kesehatan ini penting untuk kita hadirkan. Kemudian yang kedua, hormati Allah, doa ini yang bisa paling mujarab untuk bisa mendinamisasi keadaan. Sehingga kalaupun kita saat ini berada dalam zona corona, kalau kita terus berdoa, ya Allah, angkat semua penyakit dan musibah ini, ya Allah. Mudah-mudahan, saya berharap bahwasanya ada doa-doa kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah. Ya, mungkin karena kita masih banyak melakukan kezaliman, tutur kata yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, sehingga Allah terus menghadirkan ujian ini bagi bangsa dan negara kita dan juga dunia. Kemudian yang ketiga adalah tolong memperbanyak keturunan. Itu penting. Kenapa? Bukankah Rasul SAW mengatakan justru anak yang saleh, hormati Allah, itulah yang akan kita dapatkan nilainya di hari kiamat. Bahkan di dalam hadis, hormati Allah, disebutkan di dunia sampai di akhirat, apapun yang dilakukan kalau anak itu soleh, apapun yang dia lakukan itu kembalinya ke orang tua. Mohon maaf, bukan hanya doa. Jadi saat ini anak kita sudah kita tarbiyah dia, kita sudah berikan dia pengajaran yang baik, lantas dia melakukan kebaikan, itu dia kembali kepada kita semua sebagai orang tua. Maka ini adalah menjadi investasi yang terus menerus akan lahir dan akan hadir bagi orang tua. Maka hormati Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keturunan, keluarga-keluarga yang saleh, sehingga itu menjadi qurratu a'yun kita, penyejuk mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian, hormati Allah. Ini yang saya sebut tadi, hadis yang diriwayatkan dari Imam Anas radhiyallahu anhu, ayyu rajulin mata wa taraka dzurriyyatan thayyibah ajrallahu mithla ajri amalihim. Jadi bila mana orang tua itu sudah meninggal dunia, kemudian anaknya terus melakukan kebaikan-kebaikan, tidak hanya doa, mohon maaf, kalau dalam hadis kan disebutkan doanya anak saleh,
aw waladin salih yad'ulah. Dalam hadis ini rahmati Allah disebutkan apa? Wa taraka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian dia meninggalkan anak-anak keluarga yang thayyib, yang saleh, ajrallahu lahu mithla ajri amalihim. Maka apa yang dilakukan anak itu di saat dia ke masjid, di saat dia silaturahim, di saat dia bersedekah, maka pahalanya itu hadir ke orang tuanya tanpa harus mengurangi pahala anaknya, dan juga akan mengurangi pahala orang tua yang sebelumnya sudah melakukan kebaikan itu di saat dia masih hidup. Ini rahmat Allah. Inilah investasi terbaik kita. Maka tolong rahmat Allah, mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita untuk benar-benar menjadi anak yang saleh, karena itu yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia sampai di akhirat kelak. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah dan pendengar urian tafsir kita di surah Ali Imran ayat 38 dan 39. Sebelum kita tutup, mohon doa terutama terkhusus untuk almarhum Pak Dr. Abdul Syahdan Ilyas MM. Disilakan. Bapak Haji Syahdan ini kita tahu beliau adalah orang yang aktif sekali di ormas-ormas, ya, lembaga-lembaga sosial, dan beliau juga sangat aktif di bidang-bidang keagamaan. Maka ya masih beliau sebagai forum komunikasi umat beragama, ya, dan mudah-mudahan, dan anaknya juga beliau aktif di masjid. Beliau anaknya salah satunya itu sebagai kabak agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kalau ada acara-acara apapun di provinsi, beliaulah yang mengatur kegiatan itu. Maka melalui forum yang baik ini, mari kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من إندونيسيا خاصة وجميع البلدان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه